Kebutuhan pokok manusia mungkin saja berkata makanan, tapi sesungguhnya adalah kebutuhan pokok kita adalah keselamatan. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita merasa sudah diselamatkan, kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka itulah kebutuhan pokok yang utama harusnya dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan melawat kita. Kalau kita bisa mengatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, keselamatan itu tidak didapat dengan hasil usaha kita, dengan hasil kita berkata kita sudah berbuat baik. Kalau kita sudah berbuat baik, lalu pertanyaannya harus sebaik apa kita? Kalau kita menghitung kebaikan kita, sebaik apa kita? Seringkali dalam hidup ini, seringkali kita jatuh, seringkali melakukan yang jahat, seringkali melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi keselamatan itu kita hanya dapat karena kasih karunia Allah. Tidak ada keselamatan itu kita dapat karena kita melakukan sesuatu, maka kita bisa diselamatkan. Tapi orang yang diselamatkan, harusnya dia melakukan yang baik, harusnya dia hidupnya melakukan hal yang dahsyat. Sebab Alkitab berkata demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita bisa melihat di sini, Rasul Paulus begitu jelas mengajarkan kepada jemaat di Efesus bahwa kita ini diselamatkan karena kasih karunia. Kita ini diselamatkan karena kasih karunia. Jadi keselamatan itu adalah kasih karunia yang dikerjakan oleh Allah bagi setiap kita melalui pengorbanannya di dalam Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib bagi kita. Dan ketika dia digantung di atas kayu salib itu, dia berkata, sudah selesai. Dan bukan hanya itu saja, tapi dia berkata, ampunilah mereka. Ini adalah pengampunan yang dahsyat. Mungkin konsep ini orang lain tidak terima, agama-agama lain tidak terima, tapi ini adalah pengajaran yang diajarkan oleh Paulus bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Setiap orang yang beriman kepada dia, dia berikan keselamatan itu sebagai hadiah bagi orang-orang yang sudah diselamatkan, bagi orang-orang yang mengakui dia, bagi orang-orang yang bergantung kepadanya. Tapi kita bisa melihat bahwa itu bukan hasil usahamu. Kita bisa bergereja, kita bisa memberi persembahan, kita bisa memberi perpuluhan, kita bisa membangun gereja, kita bisa menolong orang. Itu bukan supaya kita diselamatkan, tetapi itu adalah buah dari keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan segala yang baik, kita bisa melakukan, bisa memperhatikan banyak orang, kita bisa berdampak. Itu karena keselamatan, karena hidup kita sudah diperbaharui dari yang harusnya kita binasa, tapi kita tidak binasa karena Allah begitu mengasihi kita dan dia buktikan. Jadi kasih karunia itu bukan hanya berbicara di dalam perjanjian baru, tetapi kasih karunia itu sudah berbicara dari perjanjian lama. Ketika kita melihat Nuh mendapatkan kasih karunia, jadi yang membuat Nuh bisa bertahan, bisa membangun bahtera dengan baik, itu adalah kasih karunia. Dan kasih karunia itu diberikan oleh Yesus Kristus. Ketika kita membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, kita bisa melihat di sana bahwa kasih karunia itu datang dari Yesus Kristus. Dialah yang mengerjakannya dalam hidup kita. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita bisa melihat di sini, itu adalah pemberian Allah. Keselamatan itu adalah pemberian Allah, diberikan dengan cuma-cuma bagi kita. Tugasmu adalah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan, hiduplah dalam melakukan hal-hal yang baik. Kita bisa melihat itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Banyak orang memegahkan diri, dia berkata saya sudah ini pemilik sorga lah dan segala macam. Dia bangga dengan jadwal pelayanan yang ada. Dia bangga dengan
hal-hal yang dia capai menurutnya rohani. Tapi Alkitab berkata keselamatan itu adalah pemberian Allah. Kau bisa melayani Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Kau bisa memberikan hatimu kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Kau bisa melakukan segala sesuatu karena kita sudah diselamatkan. Kalau kita ada hari ini, berarti Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita menunjukkan karakter hidup yang sudah diselamatkan seperti di ayatnya yang 10. Karena kita ini buatan Allah, kita harus menyadari kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Tuhan. Dan ketika Tuhan menyelamatkan kita, sangat dahsyat yang dilakukan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita buatan Allah, berarti kita hidup dalam kebaikan-kebaikan. Orang yang sudah diselamatkan, berarti dia adalah orang yang sudah menerima kasih karunia. Orang yang sudah menerima kasih karunia, berarti dia hidupnya berbuah, hidupnya bertanggung jawab, hidupnya selalu dibangun di atas dasar keselamatannya, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah hidup kita terus hidup di dalam kasih karunia itu. Karena kasih karunia itu yang memberikan kita kekuatan. Kasih karunia itu yang memberikan kita hikmat. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan yang singkat ini. Sehingga hidup kita semakin hari semakin tertanam di dalam Yesus, semakin berakar di dalam Yesus. Ketika semakin berakar, kita semakin sehat di dalam iman, semakin bertumbuh di dalam iman. Ketika kita bertumbuh di dalam iman, maka kita menghasilkan buah, dan buah dari keselamatan itu adalah gaya hidup sorga. Ketika kita memiliki gaya hidup sorga, kita bisa berdampak bagi orang lain, kita berdampak bagi semua sekeliling kita, karena kita memberikan nuansa sorga. Gaya hidup sorga hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah mengalami keselamatan dari Yesus Kristus, dan bagian kita adalah kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita.